Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Cukup lama ya tidak mengupload, ini mohon maaf ya sahabat Black Cuan. Oke, kali ini kita akan bicara ini mengenai minggu yang volatil untuk si Bitcoin. Dan apakah ini ancaman ataukah ini peluang dan mampukah kita memanfaatkannya. Dan satu lagi kita juga bicara mengenai meme coin ya di sini, salah satu meme coin baru. Oke teman-teman, untuk keadaan pasar kita ini memang jelek ya kelihatannya, itu Bitcoin berada di 99.000, Ethereum di 3.000. Teman-teman, untuk crypto fear and greed index kita di sini berada di angka 55 sahabat Black Cuan, yang artinya ini juga ketakutan cukup besar ya di pasar ini. Dan kalau kita menilik ini dari Arthur Hayes ini sudah kembali dengan pernyataannya dia bearish ya teman-teman, bahwa kemungkinan besar ini kita akan menghadapi koreksi sampai ke 70k atau ke 75.000 dolar per satu Bitcoin. Barulah setelah itu money printing datang, kemudian boom, naiklah harga Bitcoin ini sampai ke akhir tahun diekspektasikan di 250k. Hanya saja, siapkah kita untuk menghadapi keadaan tersebut? Karena kalau kita lihat dari Isanagas ya di sini, market crash itu memang dibutuhkan untuk menyeimbangkan pasar dan membuka peluang baru. Jadi itu salah satu skenarionya di sini ya. Karena ini skenario yang sesuai juga dengan suasana hati kita. Ini Bitcoin merah, altcoins lebih merah lagi. Dan apabila kalian bertanya-tanya, apa sih salah satu penyebabnya? Salah satu penyebabnya di sini kita bahas dari Andrianto di sini, bahwa ada AI baru yang dikeluarkan oleh Cina di sini yang namanya itu DeepSeek, dan ini dikatakan lebih canggih daripada ChatGPT ataupun US-based AI lainnya ya di sini teman-teman. Dan modalnya cukup kecil. Kalau tidak salah itu sekitar 6 juta dolar gitu. Jadi dengan dana 6 juta dolar ini, small Chinese AI startup ini bikin shock Silicon Valley ini teman-teman. Oke, dan salah satu gambaran yang menarik di sini yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Black Cuan adalah memang ini kesannya itu seperti dia ancaman ya kepada Nvidia terutama di sini. Akan tetapi teman-teman, saya lumayan skeptis juga ya melihat dengan dana 6 juta dolarnya si DeepSeek itu bisa mengalahkan performa dari riset yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, teman-teman. Atau jangan-jangan 6 juta dolar ini hanya sekedar dana di depan, tapi kita tidak tahu dana di belakangnya sebesar apa yang sudah digelontorkan oleh Cina tersebut, teman-teman. Jadi, untuk membunuh AI di Amerika ataupun mengalahkan AI di Amerika, saya skeptis dalam hal ini, teman-teman. Apabila kalian punya pandangan lain, bolehlah menuliskan di kolom komentar. Dan selama ini juga stock market di Amerika itu ditopang oleh saham-saham perusahaan yang sifatnya itu teknologi atau berbau AI ya, seperti itu teman-teman. Dan ketika terancam nih si AI-nya, rontoklah saham-saham yang di Amerika Serikat. Dan korelasi dengan Bitcoin itu adalah karena Bitcoin ini juga selaras nih perkembangan harganya ataupun price action-nya dengan saham-saham yang ada di Amerika Serikat. Berita positifnya untuk market ini dalam long terms ya, dalam beberapa bulan ke depan. Yang pertama di sini adalah 100 hari pertama dari Donald Trump ini, dia akan melakukan yang namanya itu America Golden Age. Kick off America Golden Age. Teman-teman, Donald Trump ini tidak main-main ketika dia menyatakan Golden Age of America begins right now. Banyak keputusan-keputusannya dia seperti pemotongan pajak untuk kripto, pemotongan pajak di Amerika, yang tujuannya adalah untuk menggeliatkan kembali ekonomi. Dan minggu ini juga sangat penting ya, karena ada banyak agenda-agenda yang akan terjadi di Amerika ini, terutama dari FOMC meeting, kemudian data-data ekonomi yang akan keluar. Pertanyaannya adalah, apakah The Fed minggu ini akan tunduk pada tekanan Trump? Karena beberapa waktu yang lalu Trump juga sudah menyatakan ya bahwa harus segera untuk memotong suku bunga karena menurut dia itu sangat mendesak sekarang ini menimbang ekonomi mereka yang sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi banyak juga yang mempertimbangkan ini tidak akan dilakukan oleh The Fed karena justru membahayakan dolarnya mereka. Teman-teman, bukan Trump namanya kalau dia tidak hadir dengan segala macam kontroversialnya ya. Bahkan di Davos itu pun dia menyatakan ya bahwa
penurunan suku bunga ini harus dilakukan karena dia itu merasa lebih tahu daripada ketua The Fed tersebut, si kakek kita Jerome Powell, teman-teman. Kemudian masih dari investing.com di sini, teman-teman ya. Ini ada agenda-agenda lainnya, terutama di FOMC meeting nanti itu. Untuk sementara ini kita masih menunggu seperti apa tindakan, apakah dia akan menahan ataupun menaikkan suku bunga atau justru menurunkan suku bunga. Dan ini akan kita tunggu nanti teman-teman di pengumuman kebijakan di Amerika Serikat. Sementara untuk indikator dari negara-negara lainnya ini cukup positif ya. Karena untuk Eurozone sendiri di sini ECB itu akan melakukan pemangkasan 25 basis poin untuk di Eropa. Sementara itu untuk di Cina-nya sendiri ini terjadi penurunan ya untuk data PMI-nya mereka. Aktivitas sektor manufacturing di Cina ini sedang melambat. Dan kalau kita menerka-nerka, akankah Cina melakukan stimulus untuk negaranya, untuk warganya, atau untuk ekonomi mereka? Kayaknya demikian ya, teman-teman. Itu prediksi saya di sini. Dan secara pandangan umum dan dampak globalnya di sini, teman-teman, ya meskipun ada tantangan eksternal seperti ancaman tarif dari Presiden Trump, ekonomi domestik Amerika ini masih dianggap kuat. Dan banyak analis yang memproyeksikan bahwa kemungkinan besar tahun 2025 ini Amerika masih aman-aman. Teman-teman ya, itu dari salah satu sudut pandang mengenai ekonomi Amerika. Dan kita tunggu saja seperti apa nanti meeting The Fed ya, teman-teman. Kemudian saya ingin mengajak sahabat Black Cuan untuk melihat market ini dari on-chain ya, data analisis on-chain di Bitcoin. Yang pertama di sini mengenai data dari miners ya, teman-teman, untuk kita melihat seperti apa sih pergerakan harga Bitcoin ke depan ini setelah kita melewati minggu-minggu volatilitas ke depan ini. Jadi ini semacam sudut pandang yang lain ya daripada kita melihat technical analysis dari market, tetapi ini coba kita lihat data on-chains-nya untuk the fuel multiples di sini mengenai penghasilan dari para miners ya, teman-teman. Itu selalu terjadi yang namanya itu dip setelah halving. Dan di tahun 2020 kita bisa lihat data yang paling dekat ini, itu terjadi dip di sini teman-teman. Dan sebelum dia sampai ke zona merah ini, itu masih dikatakan belum ke bull market. Karena kalau kita perhatikan di tahun 2020-2021 di sini, ketika dia akhirnya breakout di sini, itu selalu diikuti dengan rally harga si Bitcoin. Dan kali ini teman-teman, kita sudah breakout di sini dan agak ngetes ya untuk ke resisten atau support yang awalnya resisten tersebut. Breakout ini akan membawa pergerakan harga Bitcoin ke depan ini. Bahwa ada volatilitas, itu adalah hal yang diperlukan oleh market ini. Kemudian untuk MVRV zone-nya di sini ya, Z-score-nya di sini juga sama teman-teman. Kita ini masih jauh sekali dari zona pink ini ya, yang merupakan overbought di sini. Dan sikap BTC investor di sini sedang pada posisi yang optimis teman-teman. Kalau kita lihat dari chart untuk MVRV Z-score-nya. Kemudian di sini kita coba lihat untuk high yield credits ya. Ini memperlihatkan kepada kita pasca halving seperti apa sentimen yang ada di TradFi, teman-teman. Dan berdasarkan data terbarunya di sini, untuk sentimen TradFi di sini increasingly risk on, yang artinya mereka ini mulai berani untuk masuk kepada aset-aset berisiko seperti Bitcoin. Sementara itu ada satu data juga yang menarik di sini untuk BTC retail investor yang kita perhatikan ya di sini. Retail interest ini benar-benar flush out, teman-teman. Yang kalau saya tafsirkan ini memang by design ya, teman-teman. Para retail itu memang dibikin kebingungan, bahkan ketakutan setengah mati. Dan ini kita lihat ya, mereka ini benar-benar tidur sekarang ini. Belum berani mereka ini masuk. Sementara yang berani masuk itu adalah yang besar-besar. Dan kalau kita ambil kesimpulan dari Magazine Pro di sini, Bitcoin Magazine Pro di sini, teman-teman, bahwa untuk Bitcoin on-chain metric ini sentimen ataupun makro perspektifnya di sini masih dalam continuation of the current bull market, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke anaknya Donald Trump di sini sebelum kita ke meme barunya Donald Trump ya. Eric Trump mengkonfirmasi di sini bahwa kripto yang berbasis di Amerika Serikat ini akan mendapatkan keistimewaan alias nggak dapat pajak mereka, nggak dikenai pajak maksudnya di sini, zero capital gain tax ya di sini teman-teman ya.
Dan sedikit saya tambahkan di sini, ini memang tidak berdampak langsung sekarang ini cepat teman-teman. Ini akan takes time, akan tetapi menurut saya di sini ini adalah sebuah gambaran yang sangat-sangat positif untuk perkembangan kripto di Amerika Serikat. Bapaknya aja udah pro kripto, anaknya juga ikutan. Jadi teman-teman, memang yang dibutuhkan sekarang ini adalah kita untuk bersabar, teman-teman ya. Kemudian untuk si Donald Trump di sini lagi-lagi ya, ada koin meme yang namanya itu FAFO ya di sini. Setelah koin Trump itu mengalami penurunan, banyak yang sangkut ada di komen Black Cuan itu, aduh bang saya sangkut di Trump. Oke teman-teman, kita sudah jelaskan bahwa di meme coin itu harus hati-hati dan kalau bisa itu kick and run. Jadi kita masuk cepat, keluar juga cepat. Dan balik lagi ini untuk koin FAFO di sini teman-teman. Ini dari Instagramnya Donald Trump. Ini entah gabut atau gimana ya, yang pegang medsosnya Donald Trump ini kok keluarin meme terus, ini udah 2 kali ya. Dan ini FAFO ini teman-teman, harap untuk kita hati-hati juga ya. Kalau misalnya tertarik untuk beli ya, kalian lakukan riset kalian secara mandiri, coba perhatikan dulu bagaimana tokenomicsnya, bagaimana distribusi koin-koinnya itu seperti apa. Karena takutnya kalau misalnya distribusinya dipegang oleh beberapa orang saja, ya itu bahaya, kita jadi exit liquidity-nya di situ. Oke, teman-teman, saya lanjutkan di sini mengenai bull market kita di sini sebagai kesimpulan saya ya, bahwa alt season itu saya masih percaya akan datang di tahun ini, teman-teman. Dan kalau dari CZ di sini, stick with fundamental, guys. Time will be on your side. Oke, itu yang saya katakan, kita sabar dulu ya, kita tunggu di sini, teman-teman. Dan koin-koin yang punya fundamental yang bagus, itu pasti akan bertahan. Sementara untuk meme, akan lewat nanti masanya, akan ada masanya, dana itu akan berotasi dari meme yang banyak sekali diluncurkan, baik di jaringannya Solana ataupun blockchain lainnya. Dan ketika itu terjadi, teman-teman, kita akan lihat Bitcoin akan melanjutkan parabolic move-nya, yang apabila kita lihat dari Alichart di sini, ada semacam kesamaan atau patterns di sini secara fraktal di sini teman-teman. Ini akan berakhir harga Bitcoin ini apabila mengikuti yang biru itu, dia akan berada di 200-an ribu dolar di tahun 2025 ini. Dan jangan biarkan FUD ataupun noise-noise yang ada di market ini menggoyangkan kita. Terutama bagi sahabat Black Cuan yang sedang berada di spot sekarang ini. Let's be strong, guys. Sekian video kita kali ini. In the meantime, let's enjoy the bumpy road, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.